Dua-duanya. Mana dalilnya menyembah Yesus? Apa dibilang? Mintalah kepada Allah Mana Bapa dalilnya menyembah Yesus? Iya, itu perkataannya. Mana dalilnya menyembah Yesus? Baca di Injil. Aku dan dia itu adalah satu. Mana dalilnya menyembah Yesus? Mana? Baca di kitab. Baca di Tidak kitab. Anda ada. tahu. Ngarang Ada. itu ngarang nggak ada. Nggak ada. Cuma saya nggak bawa kitab. Saya bayarin 6 miliar kalau ada Yesus minta disembah, nggak ada. Nggak usah 1 M. Itu mah bual namanya itu. Bual. Kagak ada, bro. Aku dan Bapak itu adalah satu. Bukan itu yang saya minta. Dalilnya Anda menyembah Yesus. Datanya mana Yesus minta disembah dan memerintahkan disembah mana? Karena semua perbuatannya itu dari Nggak Allah ada Bapa. perbuatan, saya ngomongin mana dalilnya. Anda diperintahkan menyembah Yesus atau Yesus minta disembah, dalilnya mana? Kan udah dibilang. Sembahlah Bapak itu melalui namaku. Oke, Apa di salahnya? situ yang minta disembah siapa? Ya, Allah Bapa itu melalui namaku. Ya, Kalau apakah dari- di situ datanya diminta menyembah Yesus? Ya, mau kau ganti itu? Artinya sembahlah Allah Apakah Bapa. di situ diperintahkan Ya melalui dia itu adalah sembahan? sekarang yang nggak ada aja kau Capek deh orang ini. Aduh, capek. Nggak ngerti. sekarang yang nggak tidak berwujud itu aja kau sembah. Itu lebih abstrak itu. Bapak itu berwujud nggak? Bapak itu berwujud nggak? Tidak. Ya, kenapa kau sembah juga? Kamu juga kenapa kau sembah? Ya berarti sama, nggak boleh menyembah yang berwujud. Karena itu makhluk ciptaan. Termasuk Kami Yesus itu berwujud, pernah ada di muka bumi, disusui sama ibunya. Ngapain kau sembah dia? Apa urusan? Lihat, Allah Bapa itu tidak berwujud. Dengan adanya Yesus itulah kami percaya dengan Allah Bapa itu. Daripada kamu tidak tahu sesembahnya seperti apa, tapi kau percaya abstrak. Oke, baik. Siapa yang memberitahu kamu kalau ada Allah Bapa di surga? Ya itu kitab itu. Yesus itu. Siapa yang membawa kitab itu? Ya, ya itulah Bibel itu yang menulis itu Siapa yang mengajari kamu kalau Allah Bapa itu disembah? Siapa? Sekarang kalau gitu pertanyaan Siapa yang mengajari kamu kalau Allah Bapa itu tidak berwujud dan patut disembah? Siapa yang ngajarin? iman saya. Titik. Iman kamu itu berdasarkan apa? Kitab saya. Kitab apa namanya? Bibel. Siapa yang bawa Bible itu? Ya Bibel itu ya sahabat-sahabatnya menulis. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya yang dia lihat yang ditulis. Sumbernya dari mana dia menulis? Sumbernya ada objeknya yang ditulis. Sumbernya dia menulis dari mana? Apa yang dia lihat dia, apa yang dirasakan dia itu yang ditulis. Apakah dia pernah melihat Tuhan sehingga dia menulis? Ya Yesus itu bersahabat dengan dia, sahabat-sahabatnya. Apakah Yesus memperkenalkan dirinya adalah Bapa sehingga mereka menulis? Dia tidak mengatakan itu, tapi perbuatannya itu semua orang heran. Apakah ada perbuatannya Yesus menunjukkan dia Bapa? Ada. Apa? Ya, menghidupkan orang mati. Kalau dia waktu BAB menunjukkan dia Bapak juga. Ini udah pikiran jorok ini. Ini Nah, namanya Yesus pernah pikiran- BAB enggak? Itu manusia biasa. Waktu dia bermujizat dia manusia enggak? Kenapa? Waktu dia bermujizat dia berbentuk manusia enggak? Berbentuk manusia. Ya, waktu dia BAB dia berbentuk manusia enggak? Manusia. Ya, kenapa kamu memisahkan antara BAB dengan mujizat? Ya. Sekarang yang saya pertanyakan, kenapa kamu komplain kami menuhankan Yesus itu? Bukan komplain, Yesus sendiri nggak mengaku dirinya Tuhan, bro. Siapa bilang? Di mana datanya Yesus mengaku dirinya Tuhan? Apa muridnya bilang? Di mana datanya Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana? Apa dibilang? Di Apa mana? yang kau bilang itu benar itu katanya sama? Di mana datanya Yesus mengaku dirinya Tuhan? Bacalah di situ ada itu. Di mana bacaannya? Di mana? Saya Baca ini Bible, di Bibel. saya ini Bible stasioner. Saya belum pernah baca. Ya karena kamu kan Bibel stasioner makanya tahu loh. Cuma Ya, pura-pura nggak tahu aja. ada, nggak ada, brother, nggak ada, nggak ada. Yang mana Yesus berkata begini? Aku dan awal dengerin. dan Yang mana Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus. Tuh Yesus ngomong dia utusan. Gimana tuh? Iya, gini loh, mindsetnya itu memang Allah Bapa itu tidak berwujud dengan Saya adanya nggak nanya Yesus wala- itu. Dengerin saya baca lagi ya, ini bahasa Indonesia keterlaluan nih.
Saya Dengan baca adanya lagi. Yesus itulah Yesus kita berkata, itu, bro. inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Bagaimana itu? Ya, memang Yesus sebagai apa? Iya. Yesus di situ sebagai apa? Dengar dulu, melalui Yesus itulah diutus dia, makanya kita mengenal Oke, Allah baik, Bapa diutus. itu. Siapa yang mengutus Dan Yesus? Allah Bapa itu, Bu. Biar Ya, siapa paham yang Anda. mengutus dia? Jadi Anda jangan penggal-penggal. Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa itu yang tidak berwujud itu Oke, yang kau baik. sembah. Yang mana yang Tuhan? Yang pengutus atau yang diutus? Sekarang saya tanya, Allah Bapa itu, Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang disembah? Yang pengutus atau yang diutus? Tuhan itu predikat. Yang mana yang disembah? Yang mengutus atau yang diutus? Sebentar. Mikir. Kelar sama gue lo ya. Muter-muter dari tadi. Udah lanjut. Kelar udah. Bingung dia menjawabnya. Iya kan sudah saya katakan tadi Bang. Abang memang diajari Yesus itu untuk menyembah Bapa dan menyebutkan dan harus menyebutkan namaku, nama Yesus. Artinya Anda mutlak menyembah Bapa. Nah, Tuhan itu sifatnya adalah disembah, Bang. Ya, Tuhan itu disembah, bukan penyembah. Dan juga Tuhan itu bukan makhluk. Segalanya lah yang kita minta itu hanya kepada Bapa melalui Yesus sebagai perantara. Maka dari itu orang Kristen harus menyebutkan nama Yesus. Kan begitu. Nah, kalau bagi kami sama, Bang. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, maka doa kami tidak akan diijabah oleh Allah. Kami meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah penyampai atau pengantar doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ini, Bang. Tapi yang di sini menyembah peran. Tujuan kalian bahwasanya itu adalah Tuhan Allah Bapa, tapi kalian menyembah jalannya, Bang, menyembah perantaranya, menyembah utusannya. Ini nggak masuk akal, Bang. Ini sudah lari dari akidah kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan yang diciptakan. Berpikirlah, Bang, dengan akal. Jangan nafsu Anda, karena Anda sudah merasa diselamatkan oleh kematian Yesus di tiang salib secara terkutuk. Sekaligus dia membatalkan hukum Taurat, dan sekaligus dia juga menghapus dosa-dosa kalian orang-orang Kristen yang kalian yakini bahwasanya kematian Yesus itu adalah begitu. Ya. Hilangkan perasaan, hilangkan dogma seperti itu. Hilangkan, Bang. Kita berdosa, tentunya kita yang bertobat, Bang. Bukan Tuhan itu yang datang ke dunia untuk bunuh diri. Ya. Harus mati. Intinya adalah janganlah menuangkan utusan, bro. Sulit itu. Yesus sendiri berkata, Yohanes 5:37 berkata begini, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi sang pencipta itu tidak memiliki rupa seperti makhluknya. Gitu. Jelas di sana Yesus mengajarkan itu. Pengajaran Yesus itu pengajarannya menyembah satu-satunya Allah yang benar. Sebagaimana yang dia jelaskan kepada Bani Israel, Sema Israel, Adonai Elohim Adonai Had. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Tauhid dia. Gitu loh. Ini itu kayak ajarannya Yesus. Bang Nandar, Tidak Bang pernah Yesus mengajarkan dengarlah orang Israel, Tuhan kamu itu saya. Bentar Bang Andi. Saya apa dulu? Fans Daniel, selamat siang. Ntar dulu belum kelar ya omongan saya. Iya mau nanya agamanya dulu bentar. Fans Kamu Daniel. kayaknya nggak buahnya Pak Jigi bilang ya. Fans Jadi Yesus, Daniel. ntar aja Daniel gampang. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu saya. Nggak ada. Tapi Yesus memperjelaskan dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Tidak menunjuk kepada dirinya. Dengarkanlah itu baik-baik. Kenapa nggak didengarin Yesus sih? Kenapa Anda berlawanan dengan Yesus? Kenapa? Masalahnya apa? Bang, gini Bang, kalau umpamanya Yesus tidak naik ke surga, kami tidak menuhankan dia. Oke, baik. Yesus ke surga itu sama fisiknya nggak? Iya. Oke, itu anaknya Maria ya?
Ya, Jadi Anda menuhankan anak Maria? ya. Oke. Bapak bagaimana? Anda nggak tuhankan? Karena bapak itu keimanan kami itu nggak pernah dia kayak gimana. Di surga, dengerin, di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Oke. Ada dua oknum yang berbeda, betul? Bang, gini, sebentar. Kalau Allah Bapa itu bukan berwujud firman loh, firman. Dengerin dulu. Allah Bapa itu di surga waktu Yesus di bumi. Betul? Waktu Yesus dibaptis, dengarkan dulu. Ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapa ada stay di surga, betul? Ya. Yesus terangkat ke surga sama fisiknya. Sekarang ada di surga. Bapa di surga tidak punya fisik, Yesus di surga punya fisik. Ada dua oknum yang berbeda. Nah, kalau kau menuhankan Bapa dan Yesus, artinya Tuhanmu ada dua. Bukan dua, Tritunggal. Siapa lagi? Roh Kudus berarti tiga. Ya, Tritunggal udah. Berarti Apa Tuhanmu lagi? tiga. Tritunggal itu konsepnya. Ya, Tuhanmu tiga. Bukan tiga, konsepnya tiga. Bapak dan Yesus di surga beda atau sama? Artinya gini loh, Bang. Jangan arti, langsung jawab. Bapak di surga dengan Yesus itu oknum yang sama apa berbeda? Oke, saya jawab. Kalau memang secara manusiawi, logik kita jawab pertanyaan kami itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya iman. Oh, harus Tidak iman. bisa, Kalau iman ya sudah, Pak, mundur aja, udah mundur kalau iman. Enggak, sekarang gini. Bagaimana Tuhan itu bisa berfirman tidak berwujud? Bisa bikin mujizat tidak berwujud. Dia berfirman menciptakan wujud ciptaannya itu. Iya. Itu secara logika masuk akal enggak berwujud, kita bisa menciptakan sesuatu. Oke, Logika sekarang itu. langsung aja, banyak diputar, Bang. Tuhan Anda itu, dengerin. Tuhan Anda itu di surga yang berwujud anaknya Maria atau Bapa yang tidak berwujud? Yang mana Tuhan Anda? Allah Bapa itu tidak berwujud. Oke? Yang mana itu? Saya nggak nanya itu, dengerin. Yang Anda sembah itu Allah Bapa yang tidak berwujud atau anaknya Bunda Maria di surga? Yang mana? Dua-duanya, makanya diajarkan Berarti Yesus. Tuhan Anda dua. Dengar dulu. Nah, kami diajarkan Yesus. Dan bumi melalui namaku. Jadi kalau kami berdoa, doa kami ini kami panjatkan melalui anakmu Saya Yesus. nggak nanya berdoa, ini sudah ada di surga. Gimana sih Anda diputar-putar? Kenapa sih mesti harus diputar? Sekarang saya terangkan kamu Ini dengarkan dulu. Yesus di surga itu anaknya Bunda Maria, punya fisik, dia laki-laki, pernah disunat. Itu Tuhan kamu juga. Satu. Tuhan kamu juga ada Bapa, tidak punya fisik, tidak berwujud. Roh Kudus, betul? Ya. Oke, terus. Oke, udah selesai. Tuhanmu tiga, kelar. Ya. Satu diri, tiga pribadi. Lanjut. Jadi, apalagi yang kau tanya lagi? Ya udah selesai, Tuhanmu tiga. Ya udah. Jadi besok juga kalau ada gini ya. Anda heran di sini dengan lahirnya Yesus tanpa seorang Bapa, ya. Anda tidak tahu, kita semua tidak tahu, ya. Kita semua tidak tahu bagaimana yang terjadi di dalam tanah. Yang dimana dalam tanah itu ada seekor cacing. Kita tidak pernah melihat bagaimana cara kawinnya cacing tersebut, lalu dia memiliki keturunan. Bagaimana caranya? Anda nggak heran di situ? Yang Anda herankan hanya Yesus yang tidak memiliki seorang bapak jadi dilahirkan. Kalau itu memang kehendak Tuhan yang di langit, memang kenapa rupanya? Ada masalah sama Anda? Itu mukjizat itu mukjizat. Coba Anda pikir, cacing di dalam tanah itu, bisa Anda tahu kapan dia kawinnya? Kenapa tiba-tiba dia punya keturunan? Beranak pinak. Nah, kenapa itu coba? Anda gak heran di situ? Hanya kelahiran Yesus saja Anda herannya? Gak usah terlalu banyak, Erik. Udah kepentok dia, tuannya tiga, udah selesai. Itu mereka tidak bisa jawab kalau soal begitu. Udah. Mereka Apalagi yang kalau udah ngaku ya orang udah tanda tangan tuannya tiga, ya selesai. Mau dia apa? Nggak bisa dipaksa, itu iman mereka. satu Gitu loh. diri, tiga pribadi. Tiga, Bang. Iya, tiga pribadi itu untuk bisa menjelaskan kepada manusia untuk lebih mendekatkan. Ya udah, tiga pribadi, namanya tiga pribadi, Bang. Pribadinya berbeda di antara ketiganya, artinya tiga pribadi ini berbeda, artinya Tuhan Anda tiga. Selesai. Jadi Andi Iya, jangan itu bolak-balik menurut lagi kamu nanya tidak itu lagi, apa-apa. sudah terjawab ya. Bang Juma mau masuk, Bang Juma ini sudah mengakui tuannya tiga loh. Nah, itu baru jujur. Kalau Tuhan tiga jangan bilang satu.
Nanti ngakunya kok cuman Yesus. Nanti Tuhan yang lain cemburu. Biar mengaku 3 di depan kalian supaya kalian jangan masuk kan. Nah, memang tiga Iya. Bang. Jangan ngaku Iya. satu, nggak bagus. Iya. Tapi gini sekali-sekali Depan kalian sekali-sekali kan kita begitu. membahas kenabian Nabi Muhammad dulu. Kenapa ada nabi Iya. dari Arab? Itu aja. Jangan tiap hari masalah Yesus. Kalian kok ini amat gitu, sentimen amat sama Yesus itu. Padahal dia Ada- maha suci loh. Menurut gua bahwa tidak dari keturunan mereka itu keturunan hamba, tidak ada nabi yang lahir. Jadi gini, aku dulu pengalaman saya ya, waktu muda, saya dulu udah sempat baca Pernah Al-Quran. muda ya Pak? Iya, waktu muda saya. Iya saya dulu pernah muda ya. Dengar dulu satu kos saya dulu orang Bunda muslim, langsung saya tua. Kristen ya. Jadi Al-Qurannya itu letak terus di bangku di meja. Jadi saya baca itu ya. Saya baca sampai setengah itu. Pusing saya. Waduh, apa yang terjadi dalam hati saya? Yang saya baca Alkitab, oh rupanya perjanjian apa Alkitab Al-Quran orang ini yang ada di perjanjian lama. Semua sejarah yang ada perjanjian lama. Makanya saya dulu udah banyak baca Al-Quran itu. Makanya saya setelah baca Alkitab itu baru terang pikiran saya. Tadinya saya sempat stres baca Al-Quran. Bohong. Bohong. Mana? Ya. Tidak Nggak ada. ada. Di Al-Quran tidak ada Amsal. Di Al-Quran tidak ada Amsal 7:18, nggak ada Bang, nggak ada. Di Al-Quran tidak ada Ezekiel 23, nggak ada. Enggak, Di Al-Quran maksudnya tidak ada 2 Samuel 12, nggak ada. isinya itu semua mulai dari pertama itu sampai itu kayak sejarah. Sejarah. Tidak ada. Ya. Karena Jangan pakai bahasa Arab mereka disama-samakan. mau mengelabui. Bukan. Tidak ada. Sejarah yang tertulis di dalam Bible tidak sama seperti apa yang dituliskan di dalam Al-Quran tentang sejarah itu. Iya, Karena apa? karena Di dalam Bible mengatakan bahwasanya Firaun itu tenggelam oleh air untuk selama-lamanya alias hilang, namun Al-Quran mengatakan tidak. Sementara Bible juga mengatakan bahwasanya semut itu tidak mempunyai pemimpin ataupun raja, tapi Al-Quran mengatakan bahwasanya semut itu ada raja, dan itu terbukti secara ilmiah. Sains modern membuktikan bahasanya itu benar adanya. Lalu Bible itu kalaupun diambil, lalu dikata Al-Quran itu mengambil dari perjanjian lama, yang diambil mah apanya? Kitab ngibul, bohong di situ. Tidak ada kebenaran di sana. Oke, monggo silakan. Itu Mereka pendapat ambil, Anda. tetapi Saya juga banyak bisa mempelintir. saya juga bisa ngomong gituan. Tidak ada kebenaran di Mereka kitab ambil Anda. tapi banyak mempelintir sejarah. Di kitab Anda itu dari lembaran pertama itu banyak sejarah tertulis sama dengan Alkitab. Ini abang ini yang baru lama. masuk, Muslim apa Kristen Bang? Kalau Anda Abang ini baru berkata masuk. pernah membaca Bible itu Ya, Bang. bohong. Bukan kita tadi kita tunjukkan bahwasanya ada nabi Ya, satu-satu ada aja, Bang, nabi satu-satu. daripada Israel. Kalian ngotot, kalian tidak percaya. Setelah kami tunjukkan bahwasanya di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ pun ada nabi berkulit hitam yang namanya Niger, itu ada nabi dari Nigeria. Itu menurut Bible. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan pernah membaca Al-Quran begono begini, lalu membaca Bible baru mengerti, bohong, bullshit, omong kosong. Janganlah terbiasakan untuk Itu berdusta. pengalaman saya, Bang. Anda jangan Bohong. protes. Pengalaman saya. Bohong. Ya udah. Orang dari sejarah bukan pengalaman pribadi. Kalau mau konteksnya juga masalah Ismail juga tidak ada tertulis di kitab Anda itu bahwa si Ismail lah yang disembelih. Tidak ada itu. Islam itu mempelintir. Ada As-Sofat ayat 100 sampai 112. Tidak ada As-Sofat, tertulis. ya dengan katanya teknya. Anda membaca, sudah pernah membaca. As-Sofat ayat ke 100 sampai 112. Tapi di Alkitab tidak ada. As-Sofat 100 sampai 112. Bang, As-Sofat 100 sampai 112. Saya sudah buka datanya, kasih tahu datanya. Silakan Anda buka, silakan. Di mana? Di mana? As-Sofat Asafat berapa? 100 Asafat 100 ayat 112. Iya, ayat ke 100 sampai 112. Oh, 112. Ini Ismail yang disembelih ya? Iya, baca dari ayat 100-nya, Bang. Ya, Sampai nanti. 112. Ya. Oh, nanti. Karena- Enggak sekarang. Karena di Alkitab itu jelas yang disembelih itu adalah Ishak.
Jadi ini siapa yang Di benar di sini? mana, Bang? Setelah peristiwa itu, Bang Juma aja, Abraham Bang. dan anaknya kembali ke Berseba. Siapa Nanti yang di saya baca Berseba, Bang? Nanti saya Siapa baca yang di ini ya. Berseba, Bang? Iya. Terjemahannya Ya nanti silakan Anda Asaf. buka juga Bible Anda. Yang di Berseba Ya, siapa? Lalu setelah peristiwa penyembelihan itu yang tidak jadi itu, Abraham dan anaknya kembali ke Berseba. Iya, nanti kita adu. Kamu benar ini Asafat ya? Iya, silakan buka data Anda, silakan buka data Anda Kejadian 15. Iya, entah siapa yang Silakan berbohong. Bang Juma, silakan Bang Juma. Bang Juma silakan, Bang. Oke. Bagaimana? Udah puas? Udah puas? Apanya? Udah puas? Apanya ini? Mencari kebenaran tapi nggak ketemu-ketemu. Dalam Quran itu hanya mempelintir sejarah. Hmm, Banyak yang dirubah. Bang, iya. aku turun dulu ya. Ini baterainya udah tinggal 2 ayat 5 ya. Oke, bukan mau kabur kan? Oke. Bukan ini udah tinggal 5 nanti. Oke ya. Mohon maaf Tunggu kalau ada satu yang lah salah. Pak, Kalau ada yang salah. tunggu satu. Hah? Kan udah gugur 1 itu tinggal 2. Tunggu 1 lah baru turun. Nanti drop, nanti rusak. Nanti rusak. Ini udah tinggal 5 ini. Gak tahu saya udah. Tinggal 2. Oke ya. Nanti disambung lagi. Cas dulu. Oke, Bang. Kabur. Yang tinggal siapa? Siapa ini? Pak Watores. Wan Torres. Dari Katolik katanya, Bang. Baik. Sekarang Saya bisa yang bertanya, bisa meragukan bertanya. ke Rasulullah. Enggak tadi kan membahas tentang. Nah, ada hal yang Bang Juma jaringan abang kurang Iya, bagus bang. Merah, Bang. Bang Jaringannya merah, jaringan Bang. abang putus-putus bang. ya, Masih bang, masih putus-putus. ya 3 bulan berganti. Jaringan Bang Juma Bang, putus-putus jaringan, Bang, jaringan. Jangan dulu, Bang. Ya. Jangan dulu, Bang. Nanti nggak kedengaran. Ini nggak kedengaran suaranya, Bang. Nanti aja biar saya teruskan sedikit saja, paling setengah menit tidak sampai. Nah, Yang Kristen untuk di dalam Bible sendiri itu pun tidak dijelaskan bahwasanya Ishaklah yang dipotong lehernya ataupun dijadikan persembahan. Itu tidak ada tertulis secara eksplisit bahwasanya Ishaklah yang disembelih, itu tidak. Kalau memang bahwasanya Ishak yang akan disembelih, maka tidaklah mungkin dia berkata pada ayahnya, "Ayah, ini api dan tungku dan apinya sudah jadi, mana dombanya yang hendak dikurbankan?" Nah, padahal Itu karena dia harusnya tidak dia tahu. Nah, harusnya dia tahu, tapi di dalam Bible Ismail tahu bahwasanya yang akan dikurbankan itu dirinya. Di Al-Quran pun demikian diterangkan Siapa bahwasanya yang bilang begitu? Ya, Siapa yang bilang begitu? di dalam Al-Quran itu Ismail tahu bahwasanya dirinya lah yang akan dikurbankan. Dan namun di dalam Bible Ishak tidak tahu bahwasanya dialah yang akan dikurbankan. Nah, Sama setelah Ismail itu, saja sudah beda. Jangan disama-samakan. beda dari mana? Beda dari mananya? Jangan ketika berargumen kalah tidak dapat membuktikan apa-apa lalu mengatakan beda. Kalau dikata beda, ya kitab Anda memang membuat beda. Oleh karena apa? Kitab kalian Kitab ngibul. munculnya kapan? Duluan yang Kitabnya mana? munculnya belakangan, betul. Tapi apa yang disampaikan di dalamnya adalah kebenaran. Seperti dua contoh yang saya berikan tadi, ketika Bible mengatakan bahwasanya Fir'aun itu tenggelam oleh air untuk selama-lamanya alias hilang, itu ternyata oleh ilmuwan Prancis dikatakan bahwasanya itu benar-benar jasad Fir'aun yang terselamatkan. Oleh karena Al-Quran berkata, sesungguhnya jasad Fir'aun kami selamatkan sebagai ingat bagi orang-orang yang sudahnya. Nah,
Bible mengatakan bahwasanya semut itu bekerja atas kemauannya sendiri tanpa ada pemimpin, tanpa ada raja. Namun Al-Quran memberikan bantahan bahwasanya semut itu mempunyai raja, dan apa yang disampaikan oleh Bible itu bohong dan yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar menurut para ilmuwan dan menurut para sains, ya, sains modern itu membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan Al-Quran itu benar adanya dan apa yang disampaikan oleh Bible itu bohong. Seperti contoh, ketika ular makan debu, ternyata para ilmuwan meneliti tidak ada indikasi bahwasanya ular itu memakan debu. Lalu singa makan rumput, ternyata para ilmuwan juga meneliti tidak ada indikasi bahwasanya singa akan makan rumput. Oke, monggo silakan. Singa makan rumput itu kapan? Oke, teman-teman yang agama Kristen Itu yang mau diskusi silakan minta permintaan. Yang Kristen ya. Singa makan rumput itu nubuatan tentang Iya, hari kan tadi saya kiamat. sampaikan akan memakan rumput. Itu belum Nah. terjadi. Ya, itu nubuatan. tidak ada tadi kan saya kasih tahu tidak ada indikasi bahwasanya singa itu makanya. akan makan rumput. Nah, sekarang ketika Bible mengatakan bahwasanya ular itu dahulu memakan debu, ternyata para ilmuwan itu membuktikan ternyata ketika mereka meneliti tidak ada indikasi bahwasanya ular pernah memakan debu. Oke, silakan. Kalau singa makan rumput itu sesuatu yang Masuk akal dinubuatkan atau tidak akan tuh? terjadi. Masuk Bang akal atau Cuma tidak? jaringan abang udah bagus bang. Saya tanya Udah dulu nggak nih. merah. Gitu. Buat Torres. Singa makan rumput itu Tidak, masuk yang akal ini atau dulu. tidak? Dengerin dulu. Singa Itu makan rumput nubuatan masuk akal atau tidak? Apa yang belum terjadi, tetapi kalau Oke. kalian bertanya kepada ahli-ahli, kepada ilmuwan, itu berarti kitab Anda itu kitab dunia, bukan Oke, kitab dengerin dulu. asal- Singa makan rumput itu masuk akal atau tidak? masuk akal. Oke, masuk akal ya. Dan itu Baik. itu belum terjadi, itu nubuatan untuk apa Jadi, yang terjadi nanti. singa makan rumput masuk akal tapi tidak terjadi. Atau belum terjadi? Bukan, belum terjadi. Belum terjadi. Apakah akan Kita terjadi percaya nanti? dengan apa? Oh, sup. Untuk percaya. Apakah akan terjadi nanti singa makan rumput? Iya, iman kami percaya. Iman percaya. Siapa yang memberitahu Secara iman logis, Anda tidak begitu? logis. Ya, Siapa yang mengasih tahu? karena ini kan nubuatan yang belum tergenapi. Jadi suatu saat nanti singa itu nggak makan daging lagi, dia hanya makan rumput, betul? Iya. Oh, iya. Suatu Bahkan saat juga udah- nanti udah- kambing udah nggak makan akan rumput dengan lagi, di kambing tempat makan lain. daging gitu ya? Itu tidak ada, pokoknya yang tertulis itu yang kami yakini bahwa Oke. akan terjadi seperti itu. Namanya nubuatan. Oke, nubuatan ini menurut Tergenapi. kamu sehat apa gabrul? Kalau kau tidak beriman, kau tidak percaya. Kalau Enggak, kami menurut bukan pakai kamu ini ilmuwan. aja. Menurut Anda, nubuatan singa makan rumput ini masuk akal atau gabrul? Makanya Allah menjadi manusia, kalian tidak yakin kan? Ini kan Tapi nubuatan. Aduh. tapi memang benar dikala Bible itu menginformasikan ular memakan debu, lalu dicari oleh para ilmuwan tidak ada indikasi bahwasanya ular itu pernah memakan debu, lalu mereka malu, orang-orang Kristen menciptakan vacuum cleaner yang dimana vacuum cleaner itu ternyata memakan debu. Ya, jadi sangat benar lah itu penelitian. Oke, monggo silakan. Itu namanya manusia. Kalian itu kan menyelidiki. Saat itu kan kalian belum sampai di situ. Di Makanya saat jangan masih kebanyakan Adam dan minum Hawa air kan tajin, Bang. ilmuwan juga belum ada. Begini Namanya jadinya kalau ilmuwan ini kebanyakan bisa minum air menyimpulkan tajin. benar atau salah kita tidak tahu. Makanya sekali-kali minum yang bergizi, Bang. Jadi Kalian nggak itu konslet percaya kayak gini. manusia. Kalian lebih percaya manusia supaya membenarkan Al-Quran kalian. Oh ya. Jadi Anda nggak percaya ya? Saya tanya. Jadi Anda nggak percaya Yesus manusia? Apa Allah kalian sama dengan Allahnya Musa tidak? Sama sembahannya sama. Tapi Sama. Allah yang itu atau tidak? Allah yang satu itu atau tidak? Yang disembah Nabi Musa sama yang disembah semua orang manusia di muka bumi. Tapi kok ada Kenapa? yang katanya tidak sama. Kata siapa? Berarti kalian mengikuti Taurat. Kata siapa? Katamu. Gimana sih ini kata orang gimana? Kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Sekarang saya tanya balik. Tuhannya Nabi Musa sama nggak dengan Tuhanmu? Sama dong. Tuhannya Nabi Musa Jelas, siapa? dalam sejarahnya ada. Dengerin dulu. Tuhannya Nabi Musa siapa? Ya, Allah sang penguasa, Hut. maha kuasa. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Allah Israel.
Siapa nama Tuhanmu? Allah Ishak, Allah Yakub. Siapa Tuhanmu? Sama. Siapa? Ya Allah itu. Berarti bukan Yesus. Yesus Bingung. itu- Bingung. Yesus itu firman-Nya Allah yang telah menjadi manusia. Bingung. Sederhana sekali, hanya kalian yang sudah tahu. Apaan yang sederhana? pura-pura. Sederhana tapi dipersulit. Ya silakan, Bang Zuma sudah mulai itu. Mantap. Bang Watores. Watores. Iya, iya. Ya, Bang, saya penasaran loh dari kitabnya orang Yahudi pingin orang Kristen janjikan yang merupakan utusan yang sangat kuat yang disebutkan di dalam Yesaya 28 nomor 2 itu siapa? Nabi yang jago berperang di dalam Yesaya 41 nomor 1 sampai nomor 3 itu siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah Jaringan. mengutus Nabi tersebut ada yang dengan yang mengutus para Israel di dalam Yesaya 41 nomor 4. Terus Nabi yang dimaksud di sini adalah yang akan menginjak-injak penguasa seperti menginjak lumpur. Yesaya 41 25 sampai 27. Terus ada lagi Nabi yang akan mempermalukan penyembah-penyembah patung dan menghancurkan patung-patung mereka. Itu dijelaskan juga di dalam Yesaya 42 nomor 17. Boleh tidak saudara menunjukkan kepada saya Nabi yang dimaksud di nubuatan-nubuatan ini yang mempermalukan para penyembah-penyembah patung itu? Ada nggak Nabi itu menurut saudara dan siapa orangnya gitu loh Bang? Silakan. Kalian juga mengimani Taurat itu. Iya, saya sedang mencari nabi yang melakukan hal ini, yang menginjak-injak penguasa seperti menginjak lumpur, yang mempermalukan penyembah-penyembah patung dan menghancurkan mereka. Yang nabi jago berperang seperti Nabi Musa. Ini yang saya sedang cari, Pak. Nabi pamungkas yang dijanjikan, di mana nabi ini adalah nabi yang sangat kuat. Itu terekam di dalam Yesaya 28. Itu nabi siapa itu, Bang? Oh, masih mencari. Iya, saya cari yang ada di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi. Saya cari di tengah-tengah Bani Israel orang Yahudi, siapa ini? Kok nggak ada? Nah, siapa tahu dari Kristen ada nabi di Kristen yang bisa melakukan ini, yang mempermalukan penyembah patung dan juga menghancurkan mereka. Itu di Kristen ada nggak nabi seperti itu? Itu tentang nubuatan ya. Kelihatannya begitu. Itu belum terjadi toh. Hah? Berarti akan datang lagi nabi nanti? Iya. Oh, berarti masih ada nabi yang akan turun? Ya, seperti yang dijanjikan Yesus. Dalam Yesaya juga Siapa? ada. Iya, nabi yang mana itu kira-kira? Dia Yohanes itu jelas itu dia akan mengutus seorang penghibur. Nah, itu dia. Barangkali dialah nabi itu yang dimaksud. Nah, sekarang nabi yang dimaksud sebagai penghibur ini siapa? Itu belum nampak Paulus. sekarang. Belum nampak Loh. sekarang. Kok bisa? Iya. Di dalam Yesaya 42 nomor 4 diterangkan nabi ini tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai nabi ini menegakkan hukum di atas bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Itu siapa kira-kira, Bang? Kalau itu menurut kalian Muhammad, kenapa Muhammad? Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan Iya, itu. Saya potong saja. Kalau menurut kalian Muhammad, kenapa Muhammad sudah mati? Ya, tapi dia mati. Makanya Dia saya mati. Saya bilang dia belum. Kan dikatakan gini, Yesaya 42 nomor 4. Nabi itu tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sebelum dia menegakkan hukum di bumi. Benar sekali. Makanya dari iman. Nah, siapa tuh? Iya, menurut Siapa nabi yang menegakkan hukum di atas bumi? Siapa? Dia itu dialah seorang penghibur yang dimaksudkan Yesus. Dan Ya, kalau itu dia siapa sudah itu, datang, Bang? Dia sudah menyatakan dirinya.
dan dia Itu akan siapa tuh? menggenapi semua firman itu. Kalau Ya, kalian itu bilang dia siapa? itu nabi yang sudah ada dulu dan sudah mati, contoh seperti Muhammad, berarti salah. Karena dia Nah, tidak tapi akan mati terkulai. Tapi Dia itu hukum-hukumnya siapa? sudah ditegakkan. Tapi hukum-hukumnya dia sudah tegakkan. Tegakkan dari mana? Lah, Islam itu udah tegak. Dia yang membawa Islam itu. Itu kan kenapa dia sudah mati? Dia tuh tidak Lah, boleh kan- patut terkulai sampai kan dalil- akhir zaman. Enggak, bukan begitu dalilnya. Dia tidak akan mati sampai dia menegakkan hukum di bumi. Lalu sekarang Dia tidak sekarang hukum di dia bumi tidak sudah akan tegakkan mati. Dia tidak akan mati sampai dia menegakkan hukum di bumi. belum? Iya. Indonesia aja pakai hukum dia. Sekarang Ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Dia pakai hukumnya beliau dipakai di Indonesia ini. siapa Ayo, Bang. bilang? Lah, siapa bilang gimana? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tunggu. Anda sudah keteteran di situ. Yang kedua dikatakan begini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami keturunan Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Yesaya 42 nomor 11, Bang. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar, anak kedua dari Ismail. Nah, ini siapa ini yang berseru-seru di Bukit Batu, yang dari puncak gunung yang memimpin ini? Menafsirkan kalau hanya bilang padang gurun lalu dikatakan itu. Oh, bukan. Ini disebut nama Khaidar, Bang. Nama Kedar disebut. Kedar itu adalah anak kedua dari Ismail, Nabi Ismail. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar, yang didiami anak kedua dari Ismail. Pertanyaan saya, agama mana yang dibawa, agama mana yang dianut oleh keturunan Ismail, dan siapa yang membawa agama itu? Kedar itu apa hanya punya satu arti itu? Apa dijelaskan bahwa itu anak keturunan dari Ismail? Ya, Kedar itu keturunan Ismail, Bang, anak kedua dia. Cek lagi katanya itu, itu punya arti banyak itu. Apalagi mau dilarikan lagi? Begini, dari perkataan itu bahwa Nabi itu tidak akan mati terkulai saja sudah salah. Lah, sebelum dia menegakkan hukum di atas muka bumi, dia tidak akan mati terkulai. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Tidak seperti Tuhan Anda. Di muka bumi, berarti apakah sekarang sudah aman? Tidak ada kesalahan lagi. Ya, salah Anda. Tambah bobrok. Ya, salah Anda. Al-Quran Oke, baik. Bukan beliau Rasulullah Muhammad SAW, bukan. Nah, lalu siapa? Iya. Lalu siapa? Iman kami itu beda. Orang itu. Iya, saya tidak tanya iman Anda. Saya tidak tanya iman Anda. Saya tidak tanya iman Anda. Yang saya tanya, siapa yang menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi? Siapa? Iya, siapa? Seorang manusia biasa. Iya, siapa? Siapa, Paman? Siapa, Paman? Dari tanah kering. Ya ampun. Dia akan bertumbuh seperti tanduk. Ya ampun. Iya, itu dia saya. Siapa yang menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi ini sebelum dia pergi? Siapa? Apa ngomong apa sih? Ngomong apa, Paman? Saya tanya, siapa yang menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi sebelum dia pergi? Siapa? Itu sudah terlalu jauh saya jelaskan untuk Anda. Ya, karena begini, anda belum sampai pada level itu. Dengar, bro. Allahu Akbar. Saudaraku Karena inilah. begini, bro. Dengar. Orang itu tuh dia tidak akan mati. Semuanya itu selesai sebelum pengadilan di dunia ini berakhir. Lalu? Dan dia itu muncul di akhir zaman. Iya. Ya, mulai ngaco. Mulai kacau.
Di dalam kejadian Begini, dengarkan, untuk dengarkan. iman Anda saja kepada Yesus saja bahwa Yesus itu anak Allah. Dengarkan. Orang ini diutus oleh Yesus. Dengarkan Karena roh dulu. Yesus. Nggak usah, jangan jualan ajaran gereja. Kami nggak suka ajaran menghayalan. Kejadian 16, kejadian 18, jelas sekali diceritakan Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, namanya Ismail. Nah, kemudian Ismail ini memiliki beberapa anak, di antaranya jelas sekali disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi, Nebayot itu anak pertama. Ismail punya anak itu, yang pertama itu adalah Nebayot, itu anak sulung. Anak kedua bernama Kedar. Oke. Nah, Kedar ini adalah keturunan dari Ismail, anak kedua. Ada nubuatan. Ada nubuatan Kedar jelas. di situ tuh artinya bagaimana? Ya, Kedar itu apa? Menurut saudara, Kedar apa? Coba cek, itu bukan bertujuan bermaksud kepada keturunan. Lalu apa? Kalau kepada keturunan apa ada penjelasan di situ? Ada ini. Padang gurun menyaringkan suara dan Itu padang kota-kotanya. gurun itu posisi Ya. padang gurun itu kita bisa mengartikan dengan situasi kritis, kehidupan yang kering, Ngomong kerontang. apa? Nggak Iya. nyambung. Ngomong apa? Makanya kitab Ngomong suci apa itu tidak bisa sampai ya? diartikan lurus. Kalian Lah. menafsirkan padang gurun. Yesaya 42 nomor 11. Harus Baiklah di sana. padang gurun menyaringkan suara Israel dengan juga ada kota-kotanya padang gurun. dan dengan desa-desa Di yang Mesir didiami juga ada padang Kedar. gurun. Sekarang saya tanya dulu, keturunan Kedar ini mendiami mana? Kota mana yang didiami oleh keturunan Kedar? Ada kata keturunan Kedar. Cuma dibilang didiami Kedar. Kedar itu artinya banyak. Coba cari arti Kedar. Ya, apa Kedar artinya? Punya pengertian lain Ya, lagi, bukan artinya manusia. Kedar apa artinya? Kedar apa artinya? Cari di kamus itu. Oh, nggak tahu. Ya, Amerika kamus. Cari dari asli kata asli dari bahasa asli dari Quran. Kita kasih mundur dalilnya atau kita kasih maju dalilnya. Siapakah yang buta selain hambaku dan yang tulis seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tulis seperti hamba Allah? Ini siapa yang pernah merasa buta ketika dikasih kitab suci? Ayo, Yesaya 42:19. Siapa? Paulus dulu juga Siapa? buta. Yang nggak bisa membaca maksudnya. Paulus sebelum dia jadi Paulus masih nama Saulus, dia juga buta. Oh, Kalau mau jadi menafsirkan Paulus. soal begitu saja gampang, siapa saja bisa tempel, pasang tempel. Sekarang begini, bukan kitab kalian tahu. Kalian ini Nah, kan emang ini kitab penonon. kalian. Kalian itu hanya mau mempelajari ke situ. emang Taurat itu kitabnya Kristen. Iya, di Alkitab kami itu ada Taurat sama Sudah dibatalkan. Injil. Siapa bilang Taurat itu untuk Sekarang Kristen? saya Siapa tanya, bilang? Kalau Siapa Al-Quran bilang? hanya berisi penjelasan, Siapa bilang? atau untuk Siapa mempelajari bilang? Al-Quran dan untuk mempelajari Injil, Sabur dan Taurat. Eh, Berarti eh, setebal eh, apakah Al-Quranmu? Setebal apa Al-Quranmu bisa menjelaskan semua? Cuma sepotong. Tahu bangunnya. Orang sakit. Di mana Gila. di mana hukum Taurat itu untuk Kristen di mana? Jangan untuk Kristen Indonesia, untuk orang Roma aja mana coba buktikan bahwa Taurat itu untuk orang Roma. Kan Kristen berasal dari Roma. Aduh. Kami ini dari ajaran Yesus. Yesus itu apa? Yesus ini kan Yesus itu apa? dia ini saja belajar, dia hidup Nenekmu zaman kiper. Sejak kapan dibesarkan Yesus dari itu Taurat. mengajarkan dirinya untuk Roma? Di mana Yesus mengaku untuk orang Roma? Yesus, Di mana Yesus mengaku untuk orang Roma di mana? kalian mengerti Roma itu? Enggak ada yang Di mana Yesus agama mengajarkan kami di dirinya sana. untuk orang Di Roma? sana. Watores jangan bicara sendiri, Watores. Watores jangan bicara sendiri, nanti bulu hidungmu makin panjang. Yang saya tanya, di mana Yesus mengakui dirinya untuk orang Roma? Di mana? Yesus itu. Ini kayak orang gila. Yesus itu. Saya tanya apa? Yesus itu di mana mengaku dirinya diutus untuk Roma? Kami ini mengimani Yesus. Mana? Arti apa yang Lain ditanya, lain dijawab. Saya tidak tanya kami.
Saya tidak tanya kamu. Saya tahu kamu pemakan babi, pemakan guguk. Tahu saya, hafal saya. Yang saya tanya, kapan Yesus mengaku dirinya diutus untuk orang Roma? Toples. Dia diutus untuk seluruh dunia, bukan hanya Roma. Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Mana dalilnya? Ya, silakan. Mana? Jangan bulu hidung aja dipanjangkan. Pengetahuan makin pendek. Di mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh dunia? Sekarang bebas. Ini Paling pintar nyamar-nyamar Yahudi. Nggak berimul ini, cuma percuma, nggak ada ilmunya. Kenapa sih bukan pendeta yang pintar diskusi gitu loh? Ya kayak gini, aduh, payah nih orang ini. Ditanya apa jawab apa. Kedar itu sebagaimana yang diterangkan di Kejadian 25:13, bahasa Ibrani-nya itu kedar, artinya hitam, kehitam-hitaman. Inilah nama-nama Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nabayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdel, Mibsam, dan seterusnya begitu. Kedar itu ada di mana sekarang? Mari kita cek. Adanya di padang gurun yang sering terdengar namanya suara azan gitu. Yang kayak begini-begini mereka nggak ngerti. Veleh Semot Bene itu putra Yismael gitu. Lu belajar dong. Masa kami yang belajar kamu enggak? Tapi kamu lebih pintar dari kami yang belajar. Enak aja lu. Kami buang waktu 24 jam belajar di Bibelmu supaya kita ngerti, supaya enggak asumsi. Makanya belajar sebelum diskusi, belajar gitu loh. Ya minimal original text baca. Salona. Atau apa dibaca? Timotius bab 1 ayat Ya, 15. Kenapa lari ke sana? Iya, ada di Bible itu, di dalam Injil. 1 Timotius. Dalam perjanjian baru. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Bab 1 ayat 15. Ya, itu pengakuan Yesus. Iya. Di mana Yesus menuliskan kitab Timotius? Jadi Injil ini, kitab suci ini kan ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan Yesus waktu itu, yang jadi saksi. Mereka menceritakan tentang apa yang dikatakan Yesus. Bukan Yesus langsung mengatakan itu, dan itu diilhami oleh Roh Kudus. Thomas sama bolo. Mulai menipu. Pertanyaan saya, di mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia, di mana? Ya, itu apa yang dikatakan Yesus, ya itu sudah. Nggak bisa. Bagaimana kalau yang mengatakan itu pendusta? Lalu kalian juga, Al-Quran kalian juga langsung ditulis oleh ini. Iya, kenapa jadi nangis? Kan Yesus mengaku. Kalian juga langsung Matius 5. Nabi kalian itu tidak tahu baca tulis. Matius 15 nomor 24. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba. Anda bukan domba. Kenapa Anda merasa? Kalau manusia, kalau Yesus datang itu dia utus untuk domba-domba, dia kerjanya di kandang. Kerjanya di kandang. Iya, kalau kalian punya penafsiran itu lurus-lurus seperti itu, makanya kalian juga masuk saja dalam kandang supaya mengerti. Yang masuk kandang tuh kamu, kau yang domba. Makanya yang bisa Handi tahu salah. pengertian arti domba, arti ini Mereka bukan domba. kami. Kalian tidak pantas. Mereka balun.
Kalaupun dijelaskan kalian tidak nyambung, tidak ngerti. Enggak nyambung, enggak ngerti, ditanya mana dalilnya Ya, biar Yesus anak mengaku. yang beriman kami punya. Toples Jelaskan, dengarkan. kalian tidak paham. Toples pasang hidungmu untuk dengar. Yesus mengaku di dalam Matius 15:24, "Aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Nah, kamu dari Bani apa kamu? Kamu dari Bani apa? Nggak ngerti Bani, dia suku. Itu kalian Bangsa. lihat. Kamu dari mana? Kamu Bani Bicara kampret. kepada siapa? Nipu-nipu Lihat aja lu. konteksnya. Lihat konteksnya. Yesus dengan susah payah dia mengajar kepada Bani Israel. Lu mau rubah-rubah ajaran. Domba Lu mengerti kalian katakan lurus-lurus. binatang. Bukan lihat konteksnya, lihat Itu Lah, toplesnya. emang domba bukan binatang Itu kan katanya. lucu. Jadi iya, kamu yang lucu, masa domba bukan binatang? Lu pikir domba itu tumbuhan? Ya makanya mengerti dalam bahasa Alkitab itu beda Bahasa sama Alkitab. Indonesia Nah, yang lurus. kamu mengerti ndak kalau di dalam Bibelmu dikatakan aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang Apakah arti kalian domba apakah apa? ente domba? Apakah ente domba? Kalian mengerti domba itu apa? Binatang kan? Domba itu Bani Israel. Nah, tadi Di dalam Yeremia 23 nomor 2 yang disebut domba itu anak keturunan Yakub. Kamu keturunan siapa kamu? Dia bukan turunan Bang, cuma dia sekarang tanjakan. kembali konteksnya itu Ya, Yesus kamu bicara tanjakan kepada siapa kamu? Bang maksudnya Andi juga siapa. salah-salah. Itu dia mau bicara kepada perempuan Samaria ke apa itu? Perempuan Yunani itu disebut sebagai guguk. Paham kamu? Itu Kalau orang sesaman Yesus aja yang percaya kepada Yesus disebut sebagai guguk, lah Yesus sebut kamu sebagai apa? Kuntil. dengar. Ini penjelasannya berbeda. Itu punya konteks, punya jalan cerita, punya latar belakang. Alah, mana kamu begini aja, kamu ceritakan dari mana asalnya, kenapa bisa Yesus diimani oleh orang Batak? Dengar. Itu Coba. justru Dari bacaan mana? ini bacaan hari Minggu ini hari punya ini bacaan. Hari Minggu Dewa Matahari. Dijelaskan oleh imam. Apa kata imammu? Kita ini adalah domba. Makanya Itu penipuan. Kalau coba. hanya atas semua yang diucapkan itu semua itu punya cerita jarak itu. Ya coba. Apa yang diceritakan oleh pendetamu? Coba, apa yang diceritakan oleh pendetamu? Dengar. Jadi begini. Yesus Pasti lucu ini. kata begitu. Pasti Para lucu. wanita Ya, ini pasti. kan orang di luar Yahudi, orang di luar Israel. Yang kalau bertemu siapa saja tegur saja haram, apalagi dia perempuan. Wanita itu mendekati. Berarti kamu dianggap haram. Udah selesai, ku bilang kan lucu. Kau kan di luar Israel. Belum selesai. Kalau bertemu dianggap haram. Berarti you dianggap apa? Halal. Kami ini ayat untuk kami itu begini. Iya. Gimana? Lucu pasti ini, lucu. Orang yang Siapkan tisu. Apa? yang waktu Apa? Yesus bertemu penampakan Yesus muridnya ya, setelah dia bangkit pada Thomas. Jadi Thomas itu setelah melihat Yesus mencucukkan tangannya baru Cucukan bilang tangannya apa? bolong ya. Tangannya bolong. Yesus bilang apa? Berbahagialah Apa? orang yang tidak melihat dan percaya namun percaya itu lebih berbahagia. Itu kami ini. Oh gitu. Ya, tidak menjadi saksi nyata, saksi sejarah waktu. Maaf Temija. Nah. Orang wanita Samaria tadinya percaya nggak kepada Yesus? Percaya nggak? Nggak ngerti dia nih. Hei, wanita yang diceritakan pendetamu itu percaya nggak kepada Yesus? Yang orang Samaria yang disebut sebagai guguk itu percaya nggak? Percaya. Tapi kenapa dianggap guguk? Karena di luar Bani Israel. Hah? Kenapa? Kenapa dianggap guguk? Karena dia kabur. Kenapa? Banyak cerita. Lah orang yang percaya kepada Yesus, malah dia mengatakan, betul Tuhan, tetapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Matius Imammu 15. betul. Matius Betul. Imaminkan orang yang percaya di luar Yesus, tapi bukan Yahudi, disebut guguk. Berarti ente
dan segerombolan ente itu semuanya gugup menurut Yesus. Masih mau kau datang besok? Ampun Doro, ampun Doro. Nah, saya asar dulu kalau begitu, udah azan di sini ya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini ya, jadi di luar menurut Yesua Mesia, di luar Bani Israel itu seperti itu contohnya sebagaimana diterangkan di Matius 15 itu. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa sih kisahnya di sana itu? Ada wanita itu, anaknya kerasukan setan. Minta dimaksa dia, Yesus menyembuhkan dia. Yesus ngomong, saya ini hanya diutus kepada Bani Israel.